Dash. Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng dan mungkin kesimpulan yang saya berikan ini bisa berbeda dengan kalian ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan untuk yang pertama kita akan coba cek untuk saham Goto. Dan untuk saham Goto hari ini ARB di luar prediksi kita ya. Hari ini Goto ARB ke harga 302. Kira-kira bandarnya jualan ya kayaknya. Kalau kita cek ini Goto tanggal 31 Agustus, bandarnya jualan cukup banyak 83 M. Nah, ini agak was-was sebenarnya ya kalau bandarnya udah lepas barang cukup banyak seperti ini. Selain PD yang jualan ada BB, CS, LG, kemudian yang nampung ada YP, XI, CP, CC ya. Jadi skenario gimana aslinya juga keluar ya, aslinya Netcell ini ZPAKRX Netcell. Jadi untuk Goto hari ini distribusi cukup besar ya, bandarnya juga distribusi. Tapi kalau saya pribadi masih cukup optimis untuk Goto selama dia belum breakdown di bawah 300 ya. Karena kalau secara teknikal untuk Goto ini support terdekatnya ada di 300, selama dia masih bertahan di atas ini mudah-mudahan bisa naik lagi ya. Mudah-mudahan besok nggak breakdown aja untuk Goto, karena kalau breakdown ya takutnya dia ngejar support di 272 ya, soalnya belum nyentuh sini. Hmm, Alasan mengapa kok bandarnya jualan ini kalau dari menurut saya ya, ini menurut saya pribadi ya karena ya buat uji psikologi retail lah ya. Mengingat Goto ini harganya udah cukup di bottom lah, hitungannya cukup di bottom dibandingkan pas IPO. Jadi ya ya yang uji retail aja supaya pada keluar ini XI, YP, CC ini malah masuk. Kemudian YU kemarin kan selain PD YU, dan untuk hari ini YU-nya mana? YU-nya net buy ya, masih net buy 7,3 M. Jadi untuk foto kalau kita cek dari tanggal dari bottomnya aja, kita cek dari tanggal sini coba tanggal 9 Agustus. Kalau kita cek dari tanggal 9 Agustus untuk foto bandarnya masih akun cukup banyak ya, PD masih net buy 273. Jadi hari ini mungkin sebagian taking profit. Dan kalau perhatikan di sini untuk average harganya di 312 ya untuk PD. Berarti average-nya ya di sini floating loss untuk bandarnya. Jadi kemungkinan ini turunnya itu cuma nguji psikologi retail aja supaya retail pada keluar. Ya mungkin seperti itu. Kalau saya sih masih hold ya untuk di saham Goto ini. Kemarin beli di 302 kirain nah, hari ini bisa taking profit lebih tinggi malah BEP lagi ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan untuk besok Goto nggak breakdown di bawah 300 saja. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi secara teknikal masih bertahan di atas supportnya ya. Tadi sempat jebol cuman gagal breakdown. Ini secara teknikal untuk Bumi masih di atas support. Jadi masih ada yang jaga harga untuk saham Bumi. Ini tadi kan sempat jebol support cuman dinaikin lagi dan ditutup surplus 5% cukup tinggi. Kira-kira hari ini gimana bandarnya untuk Bumi? Untuk Bumi hari ini tanggal 31 ya. Yang net by MGSQRF ya, MGRF. Kemarin yang jualan bukannya RF. Ya, kemarin RF-nya jualan tapi hari ini akumulasi lagi ya. Ini bikin pergerakan Bumi jadi volatile cukup menarik, tapi kalau hari ini ada yang net sell cukup banyak, ini BK 69,3 M ya. Kemudian yang net buy yang masuk ada RG, RF, IF, dan IF terus masuk di saham Bumi. Jadi cukup liquid untuk saham Bumi ini.
rame ya, rame sekali. Jadi perhatikan aja level ini selama saham bumi itu nggak jebol di bawah sari 157. Secara teknikal harganya masih dijaga ya. Tapi kalau breakdown di bawah ini ya hati-hati aja untuk saham bumi. Oke, itu untuk saham bumi. Kemudian untuk besok gimana? Kalau menurut saya akan konsolidasi. Mungkin kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget, malah bisa ya bisa ke di area ini aja, di area dekat-dekat antara 156 ya sampai sampai sinilah sampai 1180 mungkin akan berada di area sini dulu ya, mengingat hari ini untuk saham bumi juga akumulasinya belum terlalu banyak ya. Jadi tetap hati-hati untuk saham bumi kalau jebol atau kalau breakdown support ya, kalau breakdown support ini hati-hati. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Saham Pegas hari ini turun ya. Nah, turun tapi ditarik naik ya. Jadi turun nyentuh support. Jadi kalau yang udah ambil posisi di area sini mungkin udah floating profit, ya, cuman saya tadi kurang mengikuti untuk saham Pegas. Ternyata untuk hari ini ada perlawanan naik. Tadi open gap bawah di bawah turun sampai ke support 1785. Jadi kalau tadi ada yang ambil posisi di area support ini pasti udah floating profit dan ditarik naik, tapi secara keseluruhan masih minus 1% ya. Tapi kalau untuk saya kalau melihat secara teknikal sih untuk Pegas ini cukup baik ya. Tinggal lihat aja besok, kalau besok berhasil breakout 1860 ya, jadi 1860 ini resisten terdekat untuk Pegas saat ini. Kalau besok bisa breakout itu bisa naik lebih tinggi lagi ya, itu untuk saham Pegas. Tapi kalau belum bisa breakout kemungkinan ya akan konsolidasi. Oke, itu untuk saham Pegas. Untuk secara teknikal support terdekatnya ada di 1780 1785 itu supportnya, kemudian resistennya ada di 1860. Kalau kita lihat transaksi hari ini di Pegas, oke, untuk Pegas hari ini tanggal 31 Agustus di distribusi sebenarnya ya, untuk Pegas LG YUMG Netcell, kemudian yang masuk ada CCBK. MG yang ngebandarin Pegas hari ini ya. MG valuasinya 102,9 M, tapi net sell ya, daging profit untuk MG-nya. Asingnya net buy ya, asingnya. Oke, selanjutnya kita cek saham ICBP ya. Dan untuk ICBP hari ini open gap bawah, tadi open gap bawah cukup dalam ya. Open di 8.125. Tapi ditarik naik. Ya, tapi secara keseluruhan untuk ICBP masih minus ya, karena ini ada gap cukup dalam, tadi open gap bawah karena sentimennya negatif ya. Untuk ICBP ini net profitnya turun cukup dalam, minus malahan ya, tadi minus atau gimana. Pokoknya ICBP net profitnya nggak sesuai ekspektasi, jadinya turun cukup dalam untuk ICBP. Dan secara teknikal untuk ICBP ini support terdekatnya ada di 8.025 ya, jadi hati-hati aja kalau jebol 8.025 untuk ICBP. Tapi kalau ICBP masih bertahan di atas ini ya kemungkinan akan konsolidasi dulu. Jadi tetap waspada ya untuk ICBP ini, untuk sentimennya kurang bagus. Kalau kita cek di sini untuk perdagangan hari ini ICBP. Untuk ICBP hari ini didistribusi NIIF AZBK Netcell ya, kemudian yang masuk ada KZ YUCS YP. Jadi untuk aslinya netbuy ya. Jadi untuk ICBP ini lokalnya jualan,
Kemudian yang nampung itu asing ya. Untuk pegas tadi asingnya masih net 27,2 M ya. Kemudian untuk ICBP hari ini asingnya net 39 M. Jadi asingnya masih cukup optimis untuk ICBP. Jadi besok gimana? Perhatikan saja level ini ya. Level 8.025 ya, kalau jebol itu mending wait and see, tapi kalau besok ya ada kemungkinan naik sih karena ini gapnya cukup lebar ya. Besok ada kemungkinan naik tutup gap di area sini untuk ICBP. Jadi untuk ICBP walaupun hari ini distribusi itu aslinya net buy cukup banyak 30 berapa tadi? 39 M ya. Jadi untuk besok ada kemungkinan naik ya untuk ICBP, ada kemungkinan naik untuk gap area sini. Jadi seperti itu analisa ICBP dari saya, tetap disclaimer. Tapi kalau turun ya hati-hati aja. Support terdekatnya ada di 8.025. Aman. Ya, sini. 8.025, 8.050 ya untuk support ICBP di area situ. Oke, selanjutnya kita cek saham Krakatau Steel. Dan untuk saham keras ini net profitnya naik untuk kuartal 2 ini naik cukup tinggi ya. Jadinya untuk beberapa hari terakhir, 2-3 hari terakhir ini naik terus untuk keras. Tapi secara teknikal ini belum berhasil breakout 450 ya. Jadi 450 itu resisten terdekat keras. Kalau besok berhasil breakout 450 ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi ya untuk saham keras. Karena sentimen itu net profitnya naik cukup tinggi. Oke, itu untuk saham keras menurut saya besok ya kalau mau masuk breakout di atas 4.450 ya. Tunggu breakout di atas ini kemudian bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 450, mungkin antisipasinya di 440. Itu untuk saham keras secara teknikal ya, tunggu breakout ada sistem aja amannya, tapi tetap disclaimer kalau besok ada yang mau langsung ngangkat. Kalau kita cek transaksi keras hari ini gimana? Oke, C. Untuk keras hari ini diakumulasi sama BS yaitu BQ ya. Oke, jadi BS net B 5,9 M, YU net B 2,4. Kemudian yang jualan ada YP, EP. Tapi untuk keras ini yang ngebandarin hari ini YP sama MG ya. Jadi mereka scalperan. YP-nya net sell, MG-nya net buy. Kalau kita cek coba dari bottom ya, dari sini dari tanggal 6 Juli dari 6 Juli oke, bandarnya yang memainkan harga ya, ini yang memainkan harga keras itu YP sama MG. YP-nya net sell, MG-nya net B5,2 di harga 420. 420. Average-nya di sini ya untuk MG 420. Ya, jadi ada akumulasi untuk keras, kemungkinan untuk besok masih naik ya, jadi masih naik. Perhatikan aja level ini 450, kalau berhasil breakout di atas itu ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi untuk saham keras ya. Tapi kalau gagal breakout 450 itu ada kemungkinan turun untuk keras. Oke, itu untuk saham keras, tapi kalau menurut saya sih kayaknya besok bisa breakout 450 ya. Kita lihat aja besok, kalaupun turunnya itu koreksi. Oke, selanjutnya kita cek saham Friend. Dan untuk Friend hari ini naik berapa persen?
Tadi sempat naik cukup tinggi sampai 104, cuman menjelang ya tadi sempat naik ke 104, cuman menjelang close market di bawah turun ke 99. Untuk saham Frank, perdagangan hari ini gimana? Frank hari ini tanggal 31 Agustus diakumulasi sama PDYU, PD sama YU. Ini PD keluar dari Goto masuk di Frank ya. Dan sepertinya ini PD juga bukan retail, bukan sepenuhnya retail, karena valuasinya cukup besar. Jadi ada kemungkinan ini bandar yang masuk di Frank. Padahal YP mulai ngebandarin Frank. MC-nya net buy selain PD sama hari ini yang ngebandarin MC sama PD ya. Jadi untuk PD ini ada sedikit ada akumulasinya, tapi kalau MG-nya ini scalperan di trend. Nah, jadi untuk besok gimana ya ada kemungkinan masih naik. Tapi kalau dilihat di sini PD average-nya di 101, jadi perhatikan aja. Saat ini berarti floating loss ya untuk PD-nya. Jadi kemungkinan masih ada kemungkinan naik lebih tinggi lagi ya untuk trend mengingat adanya akumulasi itu si PD. Resisten terdekat ada di 107, jadi kalaupun besok naik itu ada potensi ke harga 107, tapi kalau turun itu ya perhatikan aja level 93 92. Oke, itu untuk saham Trend kemungkinan besok akan hijau ya kalau saya tapi disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Jekon ya, Jekon. Dan untuk saham Jaya Konstruksi hari ini naik cukup tinggi 9%, tapi secara teknikal juga gagal breakout ya, jadi masih di bawah 153. Jadi untuk resisten Jekon ini di 153, hari ini gagal breakout ya. Jadi untuk besok lihat aja, kalau berhasil breakout 153 mungkin bisa naik lebih tinggi lagi, tapi kalau gagal breakout ada kemungkinan koreksi turun ya untuk Jekon. Kalau kita lihat transaksi hari ini di jasa konstruksi tanggal 31 distribusi akannya net sell 1,2 M, jadi perlu hati-hati. Ada kemungkinan besok turun ya untuk Jekon ini karena hari ini belum ada yang akumulasi cukup banyak. Ya ini naiknya itu nggak ada yang akumulasi. Yang naikin si YP ya YP valuasinya cukup tinggi, cukup besar 82,8 M, tapi scalperan di Jekon. Jadi untuk besok ya ada kemungkinan turun ya. Kalaupun naik ya perhatikan aja level ini 153 ya. Kalau berhasil breakout ya bisa jadi naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau gagal breakout itu ada kemungkinan koreksi turun. Oke, itu untuk saham Jekon. Selanjutnya kita cek saham film. Dan untuk saham film secara teknikal sedang berada di area support ya, supportnya 2460, jadi support film di area sini ini sedang berada di area support. Kalau kita lihat transaksi hari ini di saham film, untuk transaksi hari ini film ada yang akumulasi sedikit diakumulasi ya sama IF AKYU. Ada yang akumulasi. Dan yang ngebandarin itu IF, bandarnya IF di saham film, valuasinya cukup besar 35,5 M dan net buy ya hari ini. Jadi ada kemungkinan besok naik untuk saham film. Mengingat secara teknikal juga ini sudah berada di area support. Jadi kalau besok ada yang mau ambil posisi buy di saham film, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support, mungkin pasang antisipasinya di 2400 ya, itu untuk saham film. Tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham WMPP Widodo Makmur.
Dan nah, ada panggilan masuk. Dan untuk Widodo Makmur juga secara teknikal sedang berada di dekat support ya, jadi beberapa saham ini momennya lagi bagus buat masuk. Nah, ini support terdekat Widodo Makmur itu ada di 164. Kalau gagal breakdown ini ya bisa naik lagi. Kalau kita lihat transaksi MPP hari ini, BK akan net sell. Bandarnya IF ya, Widodo Makmur sama kayak film. Dan IF-nya juga net buy 4,9 walaupun BK-nya net sell, bandarnya net buy. Tapi bandar IF ini di MPP sama film itu dia juga scalperan ya, jadi ya perlu hati-hati. Tapi selama dia belum breakdown di bawah 164 untuk Widodo Makmur itu masih ada harapan buat naik lagi. Jadi sama kayak film untuk Widodo Makmur, kalau besok mau masuk bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 160 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.